Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG BEK 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marcella Lida, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BEK 3 tahun 2025, LPTK Sekolah Tinggi Fransiskus Asisi Semarang, dengan nomor induk 253091134. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 2 Putu Sibau dengan materi Suara Hati, menggunakan model pembelajaran Problem Basis Learning atau PBL dan metode pendekatan Deep Learning untuk memenuhi persyaratan PPG di LPTK Sekolah Tinggi Fransiskus Asisi Semarang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Siap. Hold on. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang dirinya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Di sana aku berdiri, jadi payung. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa yang sudah siap untuk memimpin doa? Oke, silakan Salum untuk membawa doa untuk kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami, mohon penyertaan-Mu sehingga kami bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar. Nama-Mu yang kami puji ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Salum sudah mengikuti doa kita pada hari ini. Oke, kita absen dulu ya. Agustinus Aldo, Anopriani Maria, Katarina Yanti, Seti Andriani. Oke, selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita bisa dipertemukan di kegiatan belajar mengajar kita di pendidikan agama Katolik. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Apakah ada yang lagi galau? Tidak. Bersemangat ya hari ini? Semangat. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin memberi semangat kepada kalian. Ya, di sini kita sudah tahu moto untuk SMA 2 kan? Sudah tahu. Coba berdiri dulu.
berarti melanggar aturan. Oke Dilo, silakan. Perbuatan yang melanggar perintah. Ya, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Oke, betul ya. Nah, udah siap untuk belajar? Udah, kalau sudah siap, coba di atas mejanya sudah ada buku belum? Siapkan buku, Alkitab, terus HP-nya. Karena nanti kita akan ada diskusi kelompok. Nah, makanya menggunakan HP dan di akhir pembelajaran nanti kita ada kuis. Nah, kuisnya nanti akan diperjelaskan nanti ya setelah di akhir pembelajaran. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mengidentifikasi kisah pergulatan suara hati. Nah, dengan judul kebiasaan mencontek adalah korupsi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses ini nanti kita ada menganalisis pengertian dari suara hati. Yang ketiga, nanti kita akan mengevaluasi tentang pesan-pesan pengalaman dari pribadi kita masing-masing. Karena kita mengalami terkait dengan materi kita adalah suara hati. Nah, ketiga ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Apakah tercapai atau tidak? Mudah-mudahan tercapai ya. Kita masuk ke video. Sebelum kita menganalisis tentang materi kita tentang suara hati tadi, supaya lebih jelasnya lagi, kita mengamati sebuah video yang terkait dengan kasus tentang pergulatan suara hati. Pernah nggak kalian merasakan apa yang dirasakan dalam video tersebut? Oke, silakan diamati videonya. Setelah itu ada pertanyaan untuk diskusi sedikit tentang terkait dengan video ya. Oke, sudah diamati, sudah ditonton videonya. Baik, setelah itu kita lanjut dengan pertanyaan terkait dengan video tersebut dengan judul kebiasaan mencontek adalah korupsi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan terkait dengan video tersebut. Sudah diamati tadi videonya ya? Nah, dari video tersebut, ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama yang kalian ketahui setelah menonton video tersebut. Dino, silakan. Tentang seorang pelajar yang mencontek tapi dia sadar akan tindakannya salah. Jadi dia tidak jadi mencontek. Ada seorang pelajar yang ini mencontek. Tapi dia sadar. Tapi dia sadar bahwa mencontek itu salah. Oke, akhirnya dia tidak mau mencontek. Ya, akhirnya mencontek nggak dia? Iya. Pesan utama yang kalian tangkap dari video tersebut supaya apa? Untuk apa? Oke, selalu Kita harus berbuat baik agar mendapat hasil yang baik. kita harus berbuat baik agar mendapat hasil yang lebih baik. Oke, itu pesan dari Salung yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik agar memperoleh hasil yang baik. Mungkin ada yang lain? Nah, selanjutnya kita masuk dalam diskusi kelompok. Sudah dalam posisi kelompok? Sudah. Nah, di sini kita akan berdiskusi kelompok, menganalisis
14 sampai 16. Nah, situ ada kutipan kitab sucinya. Silakan dibaca, dipahami, nanti ada pertanyaan. Oke, udah diskusinya? Udah dikerjakan? Nah, kalau sudah dikerjakan, kita langsung presentasi. Jadi untuk kelompok yang maju dari kelompok 1 dulu. Nah, untuk kelompok yang lainnya silakan memberi pertanyaan dan menyimak hasil dari presentasi temannya sendiri ya. Disimak dengan baik dan beri pertanyaan. Untuk sistem presentasi ini akan Ibu beri nilai. Oke, kita langsung aja. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum dimulai presentasi, kami akan perkenalkan diri. Saya Abdul Ransa sebagai moderator. Pertanyaannya, apa secara hati itu menurut kutipan-kutipan kitab suci dan ajaran gereja? 1. Menurut kutipan kitab suci dan ajaran gereja, menghormati adalah hukum yang ditulis oleh Allah di dalam hubungan manusia, yang menyebutkan kebaikan berfungsi sebagai kesedaran moral yang membedakan baik dan buruk antara manusia seorang diri bersama Allah. 2. Apa hukumnya secara diri? Apa konsekuensi? Secara hati adalah cara Allah berjalan dalam diri manusia. Jika kita mengikuti suara hati, kita dekat dengan Allah. Jika kita melawannya, kita berdosa dan menjauh dari. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara mendekatkan diri dengan Allah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sarati. Cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu dengan cara berdoa, beribadah yang rajin dan baca Alkitab. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Christian Yurtek Tomitu. Saya Francis Kayula, saya Katarina Suwanti, saya Pemerintahan Kami akan mempresentasikan jawaban dari nomor 3 sampai 5. Apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Adalah keterkaitan dan kerjasama mana Roh Kudus mampu
penuntut moral yang mendorong manusia untuk bertindak baik dan bermanfaat, serta menolak perbuatan buruk terhadap orang Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? bagaimana cara mengurus dan memimpin kita. Bagaimana apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara mengurus dan memimpin kita. Bagaimana cara berlurus membimbing hati kita? Bisa melalui bisikan seperti suara hati, lalu bisa melalui kitab suci yang kita baca, dan bisa melalui orang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, dari keseluruhan presentasi kalian itu sudah cukup bagus ya. Dari pemaparannya sudah kelihatan jelas bahwa kalian sudah memahami topik dari materi kita, yaitu suara hati. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan yang menanyakan apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus. Mungkin lebih diperjelaskan lagi bahwa hubungan suara hati dengan Roh Kudus itu dengan adanya kita melakukan hal-hal yang baik, selalu mendengarkan bisikan suara hati, selalu berdoa. Dimanapun diri kita berada, ya kita harus berdoa. Maksimal kita bisa membuat tanda salib. Itu udah bukti bahwa hubungan suara hati dengan Roh Kudus selalu berkaitan, saling berhubungan dengan kalian melalui doa. Oke, tepuk tangan untuk hari ini untuk dengan adanya kalian menyampaikan hasil pertanyaan tersebut, terus kalian memberi pertanyaan yang luar biasa sekali. Itu Ibu beri nilai A, ada jumlah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, siapkan HP kalian. Ini kuis ini menguji bahwa kalian mampu nggak memahami materi pada hari ini terkait dengan materi kita yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir materi. Dalam kuis tersebut kita menggunakan puisi. Itu ada 10 soal yang harus kita isi terkait dengan materi, yaitu suara hati. Oke, ini kuisnya ya, dengan kodenya silakan dilihat. Itu ada 018223. Silakan dimasuk kodenya. Apakah sudah masuk semua kodenya? Ya. Jika sudah bergabung semua, kita mulai dengan mengisi puisinya. Sudah siap? Ya. Oke, kalau
ada pernyataan di sini ya terkait dengan materi kita yaitu suara hati. Kita refleksi diri, bagaimana kalian merefleksikan diri sesuai dengan materi kita yaitu suara hati. Nah, baik di sini akan Ibu simpulkan dari keseluruhan materi kita pada hari ini. Untuk materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa suara hati adalah suara Allah dalam diri manusia yang menuntun untuk memilih kebaikan dan menjauhi kejahatan. Maka dari itu suara hati perlu dibina agar menjadi murni dan benar sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang materi kita dapat disimpulkan seperti itu ya. Sehingga kita itu harus menjauhi kejahatan, nah, dan mendekati kebaikan. Selalulah mendengarkan suara hati. Ingat, suara hati itu bisa keliru kalau tidak diteliti dengan baik, bisa keliru. Nah, tak sepenuhnya itu kalian mengatakan bahwa suara itu suara hati. Perlu diingat ya, suara hati nggak mesti itu selalu benar. Maka dari itu yang harus kita bina yaitu dengan membaca kitab suci, berdoa, mengikuti kegiatan rohani. Itu yang dapat kita simpulkan. Jangan sampai suara hatinya menjadi tumpul. Kalau suara hatinya tumpul, berarti kita sudah tidak peduli dengan suara hati. Selalulah berbuat baik, ya. Selalu mendengarkan suara hati dengan teliti. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu mau refleksi dulu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Senang, bahagia, betul itu? Apa yang kalian peroleh pada hari ini? Mengetahui apa itu? Berarti kalian dalam pembelajaran ini selalu bersemangat, selalu merasa bahagia. Semoga dengan pembelajaran berikutnya kalian lebih bersemangat lagi, lebih memahami materi dengan baik seperti pada hari ini. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin memberi tugas kepada kalian terkait dengan materi kita kan, yaitu suara hati. Nah, di rumah kalian membuat moto kehidupan terkait dengan mencontek tadi. Agar apa? Nah, itu dibuat menggunakan aplikasi Canva. Sebagai contoh, jangan mencontek. Itu ya tugasnya? Udah dicatat tugasnya? Kalau sudah, jangan lupa dikerjakan. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan satu untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari kami mulai pembelajaran tadi hingga saat ini. Sekarang kami akan menutup pembelajaran, mohon penyertaan-Mu untuk pembelajaran selanjutnya. Nama-Mu yang kami puji, ini dan sekalian segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan disiapkan. Siap. Hormat.